Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kesehatan, kesempatan, waktu dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di lokasi sekolah yang kita cintai ini dalam rangka pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Artinya tidak terasa anak-anak ustadz sekalian sudah melaksanakan pembelajaran di sekolah ini selama 1 tahun. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah ya, dalam waktu yang cepat, singkat, sehingga 1 tahun kita bisa menempati gedung baru, tempat baru kita belajar yang insya Allah lebih nyaman, lebih asyik dan lebih menyenangkan. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Ibu, Bapak, semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini dalam rangka, ya secara keseluruhan ini kan dalam rangka fisabilillah. Jadi apa yang kita kerjakan kalau diniati niat karena Allah, lebih-lebih ini dalam rangka fisabilillah, dalam rangka menghidup-hidupkan agama Allah, walaupun hanya sekedar klesetan seperti ini, tapi di sisi Allah, insya Allah kita akan memperoleh pahala yang besar. Semua ini ya mumpung kita masih hidup, ya mumpung kita masih hidup, kita masih bisa berbuat untuk orang lain, ya kita lakukan sedikit walaupun sedikit, tapi kalau nilai itu ada nilai ibadah, insya Allah di sisi Allah akan dicatat. Ketika hari ini anak-anak kita diajari agama, insya Allah satu generasi agama ini enggak hilang, karena hari ini kita ngajarkan agama pada anak-anak kita. Tapi kalau hari ini kita enggak ngajarkan anak-anak kita agama, bagaimana kira-kira? Satu generasi hilang agama kan gitu. Nah, paling tidak kita ini orang-orang tua ini itu ikut andil bagian, ya ikut andil bagian supaya agama Allah ini tetap panjang, tidak cepat punah dari muka bumi. Insya Allah kalau kita ini ambil bagian walaupun sekecil apapun, insya Allah di sisi Allah akan dapat pahala. Baik, selanjutnya itu ialah nasihat singkat dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Malik, untuk kita semua. Ya, kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, ma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan para anak-anak rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita telah mendengar ya bagaimana penjelasan, penjabaran yang panjang lebar dari Bapak Pembina Yayasan kita, Pak Wismojoyo,
hafizallahu taala. Harapan kita semuanya semoga beliau, keluarga beliau dan kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak banyak yang mau dibahas. Ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang intinya kalau kita bantu anak-anak atau bantu apapun anak-anak ini belajar, itu pahalanya ngalir ke kita. Jadi mulai ngantar sekolah, nyimain hafalan, masakin untuk dia sekolah, bawa bekal, semuanya itu kita dapat pahala. Tapi syaratnya satu, dengan niat. Jadi bapak ibu ngantar sekolah atau nitip duit pakai bis, itu ada niat. Ya, enggak boleh enggak ada niat, harus ada niat. Kalau enggak ada niat enggak dapat pahala. Masain, suruh bawa bekal, niat. Nah, apa niatnya? Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari juga, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan, yang membantu persiapan seseorang yang berperang fi sabilillah. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Wismo tadi, fi sabilillah. Barang siapa yang mempersiapkan seseorang anak, dalam konteks kita ini anak. Barang siapa yang mempersiapkan seorang anak fi sabilillah, dia persiapkan. Kata Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim, maksud mempersiapkan yaitu membantu dia ya dalam semua urusan anak itu. Menginfakkannya, membantu dia ya, berbuat baik kepadanya, ngasih duit, ngasih bekal dan seterusnya. Kalau dia lakukan itu, dia persiapkan anaknya untuk menghafal Al-Qur'an fisabilillah, dengan syarat niatnya untuk di jalan Allah. Yang Nabi katakan tadi, mempersiapkan pejuang fisabilillah. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita mempersiapkan, kita siapkan nih, kita siapkan gedung, kita siapkan anak-anaknya, kita siapkan gurunya. Nabi mengatakan faqad ghaza, maka sungguh dia terhitung ikut berperang. Kata Imam Nawawi, ai hasalalahu ajrun bisababil ghazwi. Jadi kata beliau, orang yang mempersiapkan pejuang di jalan Allah, dia dapat pahala yang sedang berjuang. Konteks kita apa? Konteks kita anak-anak ini kan setoran pagi nih. Sabak manzilnya setoran di sekolah. Nah, pahalanya dapat sama bapak ibu dengan niat tadi, dapat pahalanya walaupun ibu di rumah, walaupun bapak di luar rumah sedang kerja, anaknya menghafal dapat pahala. Karena apa? Fasilitas yang ibu berikan, yang bapak ajarkan. Tapi ingat, ini didapatkan kalau niat. Kalau nggak punya niat, cuman ngantar-ngantar tok, cuman masak-masak tok, ya, cuman ngasih duit tok, itu nggak dapat pahala. Makanya ada kaedah la sawaba illa biniyah. Orang nggak dapat pahala kecuali dengan niat. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ